tenaga kerja sekarang melihat company yang menarik buat mereka. Biasanya kan milenial, Gen Z yang mendominasi angkatan kerja saat kita ini punya preferensi yang memang unik kan, berbeda dengan angkatan kerja sebelumnya. Dan salah satu yang findingnya adalah mereka sekarang mencari organisasi yang punya kredensial terkait dengan sustainability, kan gitu. Betul. Jadi bagian dari dilihat ini culture-nya perusahaan ini culture yang pro sustainability enggak kan gitu. Pemimpin masa depan tidak hanya aware terhadap performance-nya, tapi juga harus melihat dalam perspektif bahwa organisasi ini harus sustain ke depan. Sustainability dibangun dari mana? Awareness terhadap inisiatif yang tadi green tadi, dan kemudian bagaimana dia dalam inisiatif sehari-harinya juga melakukan hal tersebut. Nah, yang kita butuhkan adalah memberikan kesempatan dan ruang dan keberanian untuk mereka melakukan itu. Nah, tanpa kalau dia tidak lihat culture itu, dan kalau di dalam HR itu istilahnya psychological safety gitu kan. Bahwa saya bisa mengeluarkan inisiatif ini karena ini pasti diapresiasi dan penting buat perusahaan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Leaders Talk Sustainable. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Bapak Dharma Syahputra. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Dharma. Sama-sama Mas Unggul, terima kasih sudah mengundang saya juga di sini. Ya, Pak Dharma merupakan HR practitioner yang memiliki segudang pengalaman lebih barangkali 20 tahun ya Pak. Di dunia pengembangan sudah cukup panjang di dunia pengembangan sumber daya manusia. Harapannya hari ini kita bisa diskusi Pak Dharma, bisa sharing bagaimana kemudian HR punya peranan yang sangat penting dan krusial dalam mendukung agenda transformasi perusahaan, terutama berkaitan dengan sustainability. Sebelum ke hal yang serius Pak Dharma, mungkin boleh dulu diceritakan bagaimana perjalanan profesional Pak Dharma, perjalanan karirnya hingga akhirnya kemudian saat ini banyak berkiprah pada dunia pengembangan sumber daya manusia. Minat itu tumbuh dari mana Pak Dharma? Boleh diceritakan? Makasih Mas Unggul udah sempat short introduction tadi, dan satu hal saya juga terima kasih karena diundang di acara yang luar biasa gitu oleh Karsa. Acaranya keren, saya dengar banyak yang ikutin gitu. Ini satu hal yang penting. Tadi udah Mas Unggul sempat ngomong gitu, saya juga baru ingat ternyata panjang juga perjalanan karir saya, udah lebih dari 20 tahun, ternyata cukup senior gitu. Jadi memang Mas Unggul, saya itu udah sekitar 22 tahun di HR, mostly gitu, tapi di dalam korporasi dan mostly di BUMN sih gitu. Dalam konteksnya saya di beberapa industri di BUMN, ada properti, ada telekomunikasi, selular, farmasi gitu. Cukup beruntung saya bisa muter-muter kan gitu. Jadi diverse ya Pak. Betul. Nah, konteksnya udah saya menyelesaikan pengabdian saya berarti sekitar 27 tahun. 27. Nah, kalau ditanya minatnya dari mana, dari kuliah sebenarnya saya memang punya minat di organization development gitu kan. Kebetulan saya sekolah di teknik industri. Nah, tapi tahun pertama saya kerja di bisnis, di salah satu fungsi support di bisnisnya telco. Nah, di situ kemudian ada kesempatan sekolah S2. Nah, di situ saya ada kesempatan buat kemudian lihat ini nih peluangnya gitu. Saya sekolah sampai dapat beasiswa 2 tahun, kembali di situ saya mulai merintis karir di HR. Begitu Mas. Jadi inspirasi terutama pada waktu kesempatan beasiswa kuliah ya Pak ya, S2. Betul. Tapi saya sendiri dari awal melihat waktu saya kuliah gitu ya, saya sendiri punya minat, passion dan concern terkait bagaimana ternyata yang aspek yang kritikal di dalam pengelolaan organisasi itu SDM lah. Asetnya kan SDM. Kalau bicara organisasi ya orang kan begitu. Apa-apa yang di ini SDM lagi gitu ya Pak ya. Betul sekali. Dan kalau kita bicara masyarakat kita, apa yang menjadi isu bangsa juga masalah SDM kan begitu. Nah, ini ada something yang bisa kita lakukan nih gitu di situ, dan saya punya lihat
oke, ini nih karir yang bagus nih di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dharma untuk perkenalannya. Tapi dari S1 yang sebelumnya mungkin engineering ya Pak Dharma? Iya, tadi saya industrial engineering. Kemudian bisa switching ke HR juga tentu pengalamannya juga cukup banyak karena sebelumnya sempat di business support dan akhirnya berkontribusi di HR. Bicara terkait dengan sustainability Pak Dharma. Yes. Sekarang ini kita sebagai sebuah negara Indonesia itu menjadi salah satu negara yang vulnerable, rentan terhadap salah satunya adalah isu climate change ya. Di antara beberapa negara lain misalnya India, kemudian Indonesia salah satunya. Dan itu berdampak ke seluruh sektor, termasuk juga dalam hal ini adalah perusahaan. Nah, mungkin Pak Dharma barangkali boleh disampaikan gitu ya, bagaimana kemudian HR ini sebetulnya yang tadi mengelola SDM ini itu dapat berperan secara efektif, terutama dalam mendorong inisiatif berkaitan dengan sustainability dari sisi perusahaan, Pak. Oh, oke. Ini pertanyaan yang menarik dan memang jadi isu yang dibicarakan udah bertahun-tahun gitu, tentang climate change. Tapi kemudian begitu menerjemahkan bagaimana inisiatifnya, kemudian apa implikasi ke kita, memang ini terus jadi bahan diskusi kan gitu. Misalnya begitu, apa sih implikasi climate change dengan terhadap bisnis kan? Gitu. Yang kita rasakan sehari-hari kan gampangnya gini, kok musimnya beda ya, dulu kan Desember, November musim hujan, kita diajarin begitu. Kemudian bulan Februari sampai Desember nanti musim kemarau. Tapi kenyataannya kita alami nggak begitu. Nah, ini contoh nyata dari climate change begitu. Tapi begitu bicara tentang awareness itu dan implikasi terhadap organisasi, ke masyarakat dan bisnis secara keseluruhan, ini yang memang area yang menurut saya sih kelihatannya perlu kita galakkan untuk kita sampaikan. Nah, menurut saya peran HR jadi sangat penting kan kalau ngomong climate change, kemudian inisiatifnya itu adalah bagaimana membangun sustainability, green, kemudian ESG, itu ada aspek S kan, sosial gitu. Betul. Kan. Ya, itu kan soal orang baik di dalam ataupun masyarakat di luar. Nah, bagaimana HR bisa melakukan ini gitu kan? Nomor satu sebenarnya kalau kita lihat HR itu sendiri juga harus terlibat di dalam inisiatif sifat green kan gitu. Harus ada evidence bahwa mereka melakukan sesuatu dan itu yang perlu dilakukan. Nah, sekarang saya melihat bahwa gerakan terhadap green HR juga udah mulai banyak kan. Oh, sudah mulai banyak digalakan. Sudah mulai banyak. Misalnya contoh kesadaran buat misalnya HR mengkampanyekan kepada karyawannya untuk misalnya udah jangan kerlah kita kurang plastik misalnya, tempat minumannya bawa sendiri dengan tumbler gitu kan, satu inisiatif. Kemudian bagaimana HR juga misalnya paperless, pengurangan penggunaan kertas misalnya seperti itu. Ini kan inisiatif yang menunjukkan keterlibatan di sana. Belum lagi masalah recycle gitu. Sudah ada. Tetapi mungkin yang perlu kita lihat sebenarnya HR punya power yang sangat besar ketika bicara bagaimana dia di dalam praktek pengelolaan people ini, pengelolaan orang ini sendiri punya concern dan awareness terhadap bagaimana bisa berkontribusi dalam green initiative, bagaimana berkontribusi dalam tadi climate change dan terutama dalam konteks sustainability secara holistik gitu dan komprehensif. Ini yang kelihatannya menarik untuk kita bahas. Terus gimana? Kan bukan melulu HR, inisiatif yang sudah lakukan, kita sudah melakukan recycle terhadap misalnya kemarin ada yang menarik tuh Mas Unggul waktu saya terima kasih sempat diundang oleh Mas Unggul jadi judge untuk Indonesia Human Capital Sustainability Award itu area Human Capital. Contohnya ada satu organisasi yang dia melakukan recycling terhadap pakaian karyawan Uniform. Nah itu isu banget sih memang gitu. Kalau saya sering kita dapat baju kan, kemudian ini baju ada mereknya gitu. Selepas sudah dipakai kan kita nggak bisa kasih siapa-siapa, nggak mungkin nanti tiba-tiba ada orang pakai nama perusahaan kita gitu. Atau event itu selesai misalnya. Atau event selesai kemudian nggak relevan lagi. Nah itu good isu dan inisiatifnya sederhana itu di-recycle sehingga bisa dibuat berikutnya gitu. Dan artinya bahwa dalam konteks itu iya gitu, tetapi nggak cukup begitu. Menurut saya
HR sendiri banyak inisiatif yang dilakukan mulai dari rekrutmen sampai dengan HR itu sampai dengan karyawan exit. Semua kan banyak hal yang bisa lakukan untuk contribute bagaimana terkait aspek-aspek ini gitu. Dan nanti juga terutama terkait dengan bagaimana dia karyawan juga terlibat di dalam masyarakat, kan ekosistem yang ada di dalam karyawan ini juga nanti melibatkan masyarakat. Sangat luas gitu. Dan yang menjadi PR kita tadi juga bicara Pak Dharma, memang inisiatif ini banyak muncul ya, tapi bagaimana menjahit dan mungkin membuat satu benang merah yang holistik terkait dengan bagaimana HR ini bisa mendukung penuh kinerja dari keberlanjutan suatu perusahaan. Tentunya. Iya, mungkin saya bisa kasih gambaran mungkin nomor satu, kita kadang-kadang agak confused kan gitu antara apa yang disebut dengan green HR gitu kan. Dan kemudian bagaimana HR bisa berkontribusi dalam konteks yang lebih luas yaitu sustainability. Betul. Nah, kalau green HR udah pasti bahwa itu bagaimana inisiatif-inisiatif HR di campaign untuk fokus kepada salah satu aspek dari ESG yaitu environment kan gitu. Umumnya begitu. Misalnya tadi saya sampaikan mengurangi penggunaan plastik, kertas, listrik, energi gitu kan. Kesadaran itu ditumbuhkan dan dipraktekkan oleh HR sendiri dan kemudian di-campaign kepada karyawan. Ini bagus gitu. Tetapi ada yang lebih powerful menurut saya yang framework-nya kita harus bangun dan harus dibangun practices inisiatifnya gitu. Contohnya adalah mulai dari rekrutmen gitu kan. Awareness kita punya awareness nggak bahwa sebenarnya salah satu isi sustainability itu kan membangun diversity. Betul, anti diskriminasi dan anti-diskriminasi kan gitu. Nah, terus apakah itu dimasukkan di dalam perspektif waktu melakukan rekrutmen gitu. Betul. Nah, contoh beberapa organisasi yang saya temukan dan kemudian kami juga sempat melakukan gitu ya, dan kebetulan saya terlibat di beberapa asosiasi, jadi banyak terlibat dengan across di beberapa industri gitu. Kita melihat banyak inisiatif seperti misalnya ada inisiatif untuk merekrut teman-teman dengan tenaga kerja disabilitas, kemudian di kawasan tertentu yang memang susah, lebih tertinggal, misalnya kalau di Kotek Indonesia bagian timur gitu kan, di mana mencari tenaga kerja dengan level yang sama kadang-kadang agak challenging. Nah, ini inisiatif apa yang bisa kita lakukan gitu dan membuka kesempatan itu gitu. Kemudian kalau kita bicara di aspek yang lain, misalnya di dalam pengembangan leadership gitu kan, leadership HR kan bisa sangat berperan. Kemudian bagaimana awareness terhadap leadership, isu ESG, isu sustainability itu juga dimasukkan di dalam proses pengambilan keputusan. Berarti kan harus di training, harus dibangun awareness juga gitu. Ini ya yang penting. Yang ada contoh menarik gitu ya. Sekarang dengan perkembangan teknologi, misalnya kan kadang-kadang kita lupa untuk memberikan kesempatan equality dan kemudian juga inklusivitas di dalam memberikan pendapat gitu kan. Nah, yang saya beli betul bahwa sebenarnya salah satu hal penting yang misalnya kita bicara value-nya terus apa gitu kan kadang-kadang. Value-nya menarik gini, bahwa sekarang inovasi itu nggak mungkin dimunculkan dalam konteks yang sangat homogen gitu. Industri itu kan muncul dari adanya konflik dari beberapa cara pandang yang berbeda. Ada diversity lah. Ada diversity. Kalau di dalam di SDM biasa kita juga mengenal ada istilah cross industry innovation gitu. Karena pandang bagaimana menggunakan insight dari satu industri kemudian ketemu kemudian dipakai untuk industri yang lain gitu. Contohnya ada cerita yang ada sepatu dari salah perusahaan yang terkenal gitu kan yang sering kita pakai gitu. Inisiatifnya diambil dari suspensinya mobil balap gitu karena dilihat kan gitu. Kemudian ada industri kesehatan yang mengambil insight dari buku cerita gitu, dari industri yang basisnya literasi, storytelling, kemudian untuk membangun supaya si anak-anak tidak takut untuk masuk ke CT scanner misalnya kayak gitu. Nah, itu kan butuh diversity ya, butuh cara pandang yang berbeda. Nah, inklusivitas terkait itu juga kan perlu dibangun. Dan itu memungkinkan adanya inovasi bagi perusahaan. Betul, dan itu kan ada value-nya gitu. Nah, kalau awareness itu tidak ada di pimpinan, tentu kita kan tidak dapat semua pandangan dari perspektif yang berbeda. Itu yang sering lupa. Nah, leaders yang kita berikan
awareness terkait sustainability itu aware terkait itu dan kemudian lebih memberikan kesempatan. Bahkan sekarang teknologi malah lebih memungkinkan dengan adanya AI misalnya gitu. Bahkan ya, saya dapat cerita dan memang sering kita bisa baca kan bagaimana sekarang di rapatnya direksi itu saya bayangin itu kan ada mesin AI-nya di situ yang mengikuti proses rapatnya. Tugasnya satu, mensummary isi rapatnya apa. Memberikan yang kedua, advice. memberikan advice dan terus sama dia termasuk memberikan advice bahwa apakah meeting ini sudah membangun inklusivitas tidak. Misalnya, saya belum mendengar ada suara, katakanlah suara dari gender tertentu untuk memberikan masukan di sini. Apakah masukan mereka tidak dipertimbangkan gitu? Nah, misalnya seperti itu. Itu kan reinforcement yang menarik untuk memberikan kesempatan dan juga sebenarnya value buat perusahaan untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Ini contohnya. Saya kira banyak sekali sih. Luar biasa. Jadi memang tadi yang sangat menarik saya garis bawahi adalah bagaimana kemudian HR juga bisa mengencourage ya Pak. Dari sisi leadership dalam pengambilan keputusannya adalah mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan sustainability secara holistik. Mungkin kita mulai bicara soal budaya kerja di perusahaan Pak Dharma. Karena seringkali juga kita bicara ESG, kita bicara sustainability, itu dalam penerapannya, baik itu internal maupun eksternal, itu yang selalu menjadi barrier kadang adalah pembentukan budaya kerja. Nah, dalam perspektif Pak Dharma, seperti apa ini Pak? Ya, bicara budaya kerja kan sebenarnya ini adalah collective behavior, perilaku keseluruhan dari seluruh karyawan yang dibentuk dari perilaku masing-masing individunya gitu kan. Betul. Nah, sebelum masuk ke area apa yang harus dilakukan dan kenapa ini penting, mungkin yang kita lihat dulu sebenarnya value buat perusahaan kalau itu harus dilakukan kenapa sih gitu. Ini ada yang menarik nih survei dari kalau nggak salah dari World Economic Forum gitu. Bagaimana tenaga kerja sekarang melihat company yang menarik buat mereka. Biasanya kan milenial, Gen Z yang mendominasi angkatan kerja saat kita ini punya preferensi yang memang unik kan, berbeda dengan angkatan kerja sebelumnya. Nah, salah satu yang findingnya adalah mereka sekarang mencari organisasi yang punya kredensial terkait dengan sustainability kan gitu. Betul. Jadi bagian dari dilihat ini culture-nya perusahaan ini culture yang pro sustainability enggak kan gitu. Bahkan dalam preferensi pembelian produk. Bahkan dalam produk kan gitu. Produk, Bayangkan, ini kan luar biasa. Nah, artinya kalau kita tahu bahwa sebenarnya customer kita, stakeholder kita, terutama karyawan kita punya preferensi seperti itu. Bayangkan berarti kan di dalam kita harus membangun kredensial bahwa kita memang proven untuk melakukan itu gitu. Nah, caranya gimana gitu? Nomor satu menurut saya dimanapun dalam change management di HR biasanya kita mulai bahwa semua itu mulai dari komitmen. Strategi dan komitmen. Komitmen datang dari mana? From the top gitu. Jadi kalau kita bicara tadi, ya harus mulai dari leadersnya, talk bahwa awareness itu ada. Bahkan beberapa company kan secara terang-terangan men-state itu dalam bagian dari visi, misi, dan bahkan objektif yang mereka ingin capai. Betul. Gitu kan? Betul. Harus mulai dari sana, itu kan memberikan amplifikasi kepada keseluruhan bahwa ini hal yang penting. Gitu. Nah, yang kedua, awareness gitu. Awareness itu kan biasanya mulai dari knowledge gitu. Nah, bayangkan kalau nggak punya knowledge, itu harus diisi. Berarti kan knowledge-nya harus dibangun, bahkan skill-nya juga harus dibangun. Gitu. Karena, sekarang kalau saya pengen merekrut karyawan untuk mendapatkan karyawan yang punya diverse way of thinking, perspektif yang berbeda, berarti kan butuh skill untuk melakukan interview dengan cara yang berbeda. Kemudian misalnya ada di dalam contoh di dalam salah satu yang sering juga jadi isu itu dalam HR operation itu adalah fair compensation gitu kan, bahwa comply udah pasti harus sesuai dengan aturan, tapi dalam perspektif ini fair, tidak ada bias, tidak ada subjektivitas gitu. Semua diberikan berbasis performan gitu, transparan terutama. Nah, semua itu kan harus dilatih gitu, capability itu. Nah, awareness-nya harus diberikan dan harus di-training. Nah, berikutnya yang penting juga reinforcement itu terjadi apabila dia ada reinforcement-nya apabila masuk dalam sistem. Banyak perusahaan, organisasi sekarang yang memasukkan itu dalam KPI-nya gitu. Betul. Kan?
di dalam visi, misi, objektifnya turun dari KPI korporasi bahkan KPI karyawannya gitu. Nah, karyawan kan melihat nih, kok ini di dalam KPI-nya ada bagaimana aspek keberlangsungan juga ada di situ. Nah, ini jadi contoh yang baik bagaimana ini bisa di-reinforce. Nah, adanya komitmen dari leaders, kemudian awareness dan skill yang dibangun, kemudian ada mekanisme reinforcement-nya, ini akan memperkuat bahwa budaya kerja ini akan terbangun gitu. Jadi memang nggak cukup cuma di training dan kemudian dihimbau supaya ikut dan aware menurut saya, butuh dari komitmen dan sebagainya tadi. Betul. Nah, uniknya kenapa? Nah, yang seperti ini kan HR sebenarnya punya skill-nya, punya knowledge-nya untuk melakukan perubahan seperti ini. Namanya change management gitu kan. Nah, inisiatif ini harus dibawa dalam konteks manajemen perubahan supaya ini terjadi gitu. Nah, artinya kembali lagi HR punya kontribusi untuk membangun ini gitu. Iya. Awareness seperti ini. Jadi sustainability strategy ini sangat powerful bila mana change management dari sisi HR tadi dijalankan secara holistik ya Pak Dharma. Betul. Mungkin tadi bicara soal budaya kerja Pak Dharma, selanjutnya kita bicara soal bagaimana men-encourage ya karyawan dan para employee untuk terlibat secara aktif. Karena tingkat partisipasi ini juga menjadi isu kadang. Jadi seolah-olah inisiatif terkait dengan sustainability misalnya hanya untuk teman-teman divisi tertentu misalnya yang berkaitan dengan external affair. Tapi ini belum menjadi satu bagian dari agenda keseluruhan bagi sebuah perusahaan. Nah, meningkatkan keterlibatan karyawan ini seperti apa Pak Dharma? Iya, saya bilang ya mungkin cara membangun budaya yang dan keterlibatan itu kan sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal kecil gitu. Betul. Yang mudah untuk dilakukan gitu buat karyawan gitu, yang terlibat dengan hal-hal kesehariannya gitu kan. Ya kebijakan-kebijakan yang mudah dilakukan seperti tadi contohnya tentang ya tempat kerjanya gitu kan, tentang air minum, tentang paperless, tentang hemat energi. Betul. Gitu. Dan itu mudah buat karyawan buat adopsi gitu. Itu akan memberikan quick win dan langsung membangun awareness gitu. Tapi yang lebih penting juga tentu buat si karyawan adalah ya dia harus terlibatkan dalam inisiatif-inisiatif itu gitu. Supaya dia seeing is believing ya Pak. Seeing believing karena melakukan gitu kan. Contoh beberapa organisasi yang kita lihat dan kita juga lakukan gitu ya, program-program voluntary dari karyawan, employee voluntary, bagaimana dia terlibat di dalam inisiatif itu ke masyarakat gitu ya. Contohnya yang kami lakukan waktu di perusahaan saya sebelumnya adalah setiap tertentu di hari ulang tahun, kebetulan di hari ulang tahun gitu kita memberikan ke karyawan untuk karyawannya melakukan program voluntary ke lingkungannya, mulai dari hal yang sifatnya sederhana yaitu membagi sembako misalnya kan, kemudian juga terlibat, kita minta juga mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mereka bagian dari hobinya gitu. Contohnya dulu ada satu karyawan kita yang dia terlibat di dalam komunitas menyelam gitu kan. Nah kemudian dia karena terinspirasi bahwa ini hal yang penting, dia jadi punya confident buat melakukan sesuatu yang lebih besar. Dia melaporkan ke kita di HR, ini yang kita lakukan loh, kita di komunitas, saya menggerakkan komunitas supaya terlibat di dalam penanaman untuk revitalisasi terumbu karang. Nah karena dia senang menyelam dan dia melakukannya dengan passion gitu kan. Nah dan dari situ mungkin Pak Dharma akhirnya menemukan talenta-talenta yang sebelumnya mungkin tidak terlihat ya Pak. Betul. Kan dari situ inisiatif ini kan menarik, berarti ada karyawan-karyawan yang punya awareness yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan. Itu salah satu kriteria talent yang harus kita lihat untuk masa depan kan. Talent masa depan itu pemimpin masa depan tidak hanya aware terhadap performance-nya, tapi juga harus melihat dalam perspektif bahwa organisasi ini harus sustain ke depan. Sustainability dibangun dari mana? Awareness terhadap inisiatif yang tadi green tadi, dan kemudian bagaimana dia dalam inisiatif sehari-harinya juga melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi harus dilibatkan. Gitu. Kemudian ya kembali lagi, sebenarnya karyawan tuh gampang menggerakkan gitu apabila dia lihat pemimpinannya role modelnya gitu. Komitmen dari top management. Betul, harus ada role modelnya. Dan biasanya di HR, kenapa HR bisa berperan? HR by design sebenarnya bisa membuat aktivitas-aktivitas yang memperlihatkan bagaimana para leadersnya juga punya komitmen di situ. Dan itu yang kemudian diamplifikasi sehingga karyawan melihat
Dan itu karyawan jadi terinspirasi untuk follow kan begitu. Nah, yang berikutnya juga penting adalah kan harus direcognize gitu hal-hal kecil yang dilakukan karyawan. Kadang-kadang kita lupa. Betul. Nah, misalnya bagaimana karyawan yang misalnya dulu di plan, kita punya plan gitu kan, kita minta plan untuk melakukan inisiatif terkait dengan green gitu kan. Ada yang berhasil mengurangi sangat signifikan energi yang dilakukan konsumsi energinya. Iya, waktu itu ada dia mengubah salah satu bahan bakarnya dengan inisiatif green itu jauh lebih efisien kan gitu. Dan itu harus direcognize, itu langsung kita recognize, dan itu kedengaran buat yang lain kan. Dampaknya signifikan padahal. Dampaknya sangat signifikan. Ada 2 contoh yang kita lakukan. Contohnya waktu itu saya ingat di Semarang, mereka bahan bakarnya diganti gitu, dan itu kan sama dengan bahan baku recycle, gitu. Bahan bakar recycle, dan itu efisien gitu. Kemudian saya ingat di Subang salah satu plan kita juga untuk waktu itu ada alat pemanas gitu ya untuk ekstraksi salah satu bahan. Kemudian ini pabriknya herbal basisnya, itu banyak ekstraksi di situ. Untuk bahan bakarnya dipakai yang sifatnya green gitu, ya dia recycle. Itu ketimbang beli bahan baku berbasis fosil gitu kan, jauh lebih efisien. Gitu. Nah, ternyata mereka itu datang dari mana idenya? Dari karyawan sehari-hari yang mereka berhadapan dengan masalah itu setiap hari. Nah, yang kita butuhkan adalah memberikan kesempatan dan ruang dan keberanian untuk mereka melakukan itu. Nah, tanpa kalau dia tidak lihat culture itu, dan kalau di dalam HR itu istilahnya psychological safety gitu kan. Bahwa saya bisa mengeluarkan inisiatif ini karena ini pasti diapresiasi dan penting buat perusahaan. Nah, ini bermunculan gitu. Nah, bayangkan impact-nya luar biasa kan. Dengan cepat menular dan kemudian muncul. Dan itu kalau tidak direcognize tentu ya tadi mereka juga tidak lebih percaya diri kemudian untuk melakukan satu terobosan dan inovasi yang berkaitan. Iya, dan mereka tidak melihat itu sesuatu yang penting buat perusahaan, seakan-akan begitu. Nah, satu lagi yang menarik tadi terkait dengan pencari kerja, kan kita ngelihat sekarang kredensial perusahaan untuk melakukan aspek-aspek seperti ini memang jadi attractiveness buat mereka. Saya pengen dong kerja perusahaan yang memang terbukti punya purpose yang jelas, punya kepedulian terkait dengan ini gitu, terkait dengan isu sustainability. Terima kasih banyak Pak Dharma, banyak sekali tadi best practice ya, barangkali selama Pak Dharma memimpin beberapa perusahaan terkait dengan membangun sebuah ekosistem yang kemudian merecognize ya tadi beberapa inovasi yang berkaitan dengan sustainability. Kalau kita bicara kebijakan yang inklusif Pak Dharma, ada pengalaman kah mungkin bagaimana kemudian menyusun ya sebuah kebijakan yang inklusif dan itu menjadi satu bagian dalam pencapaian tujuan berkaitan dengan ESG itu sendiri gitu Pak Dharma? Iya, konteksnya udah pasti gitu ya. Ini banyak yang kita lakukan. Tadi saya sudah memberikan 2 contoh bagaimana kita memberikan kesempatan kepada teman disabilitas, kemudian bagaimana daerah-daerah terpencil gitu yang sehingga punya akses terkait dengan bagaimana bekerja di perusahaan yang mereka impikan kan gitu. Tetapi saya melihat kadang-kadang kan kita masih terlalu di permukaan dengan sifatnya misalnya yang gampang dilihat kan gitu. Misalnya isu gender gitu. Nah, saya banyak terlibat di dalam inisiatif HR, biasanya banyak ditanya itu isu gender, kemudian isu tertentu, masalah keterwakilan dari suku misalnya kan itu hal yang terlihat. Tetapi yang saya mengalami sendiri dan menurut saya penting, barangkali cukup menginspirasi adalah sebenarnya tadi bagaimana kita bisa membangun ekosistem yang di dalam itu yang inklusif gitu. Nah, dalam konteks apa? Contohnya adalah di dalam tadi kesempatan psychological safety untuk kemudian menyampaikan pendapat. Itu bagian penting. Kenapa? Karena inovasi, kemudian bagaimana kita melakukan pengembangan produk, layanan lebih baik, itu semua datang dari ide-ide yang dari orang-orang yang memang bersentuhan di situ. Menjadi frontliner ya Pak Dharma. Iya. Jadi menurut saya itu juga jauh lebih penting gitu. Inklusivitas dalam konteks cara berpikir, perspektif itu penting dibangun.
Nah, dalam konteks Indonesia, karena saya juga punya pengalaman menarik sebenarnya karena sering dulu kan juga diundang oleh asosiasi dari organisasi dari luar Indonesia gitu. Mereka sering nanyakan ada perspektif timur terkait dengan bagaimana diversity, equity, dan inclusion dilihat. Isunya kan selalu dibawa isu tadi gender, isu orientasi terkait dengan seksualitas gitu. Saya bilang yes, that's important. Respectfully, we agree. Tapi untuk case Indonesia kan bukan cuma itu gitu. Betul. Misalnya isu kita masih banyak sekarang, daerah kita luas banget nih, keterwakilan. Bagaimana akses terkait dengan kalau konteks perusahaan sebelumnya kesehatan, akses terkait dengan pendidikan, kesempatan kerja. Nah ini harus dibangun gitu. Nah itu yang kita bangun misalnya. Contoh, kita mengubah program rekrutmennya. Dulu saya bekerja di BUMN, kebetulan saya dapat kesempatan untuk memimpin gitu. Rekrutmen bersama? Iya, rekrutmen bersama BUMN. Ini harus fully digital, online. Kenapa? Isu, karena kita datang dengan awareness, kita tahu bahwa kita harus mengabsorb tenaga kerja dari seluruh Indonesia gitu. Nggak hanya di Jawa kan gitu. Bayangkan kalau kita hanya lakukan offline itu kan di kota-kota besar saja, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Betul. Contohnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita bicara konteks Indonesia, isu inklusivitas ini mungkin jauh lebih kompleks ya Pak dibandingkan dengan negara-negara Barat yang tadi. Hal-hal PR yang masih harus kita lakukan dalam konteks ini, sehingga kita juga harus melihatnya secara lebih luas begitu. Baik, kita sudah bicara tadi cukup komprehensif Pak Dharma, bagaimana powerful itu HR bisa berkontribusi dalam sustainability transformation. Dan pertanyaan saya yang terakhir mungkin ya, nanti mungkin sebelum keynote, sebelum closing statement adalah bagaimana kemudian kita bisa mengevaluasi dari setiap dampak, kemudian juga inisiatif terkait dengan sustainability yang kemudian bisa melibatkan keseluruhan bagian dari organisasi perusahaan. Iya, ini pertanyaan menarik dan penting gitu. Karena saya duduk di posisi punya kesempatan gitu ya, duduk di posisi board, di meja board, di ruang pengambilan keputusan. Kan bahasa-bahasa yang kita gunakan di HR atau di sehari-hari itu kan harus diterjemahkan dalam konteks korporasi. Terus apa implikasinya? Dan disitulah matriks jadi penting, ukuran-ukuran impact itu harus terukur gitu. Nah, ukuran-ukuran itu memang harus ada. Nah, yang sebenarnya kita cukup beruntung bahwa sebenarnya sih sekarang kan sudah banyak instrumen yang mengharuskan itu. Misalnya untuk perusahaan TBK seperti yang kami alami gitu ya kan harus ada sustainability report. Jadi didorong oleh mandatori terlebih dahulu memang ya Pak. Contohnya seperti itu. Artinya kan kita banyak terbantu, jauh lebih mudah sekarang. Misalnya di HR ada standar ISO untuk reportingnya kan kalau nggak salah 30414. Tahun 2018 di situ standar untuk rekrutmen termasuk metrik-metriknya sudah ada. Tetapi kembali lagi metrik apa yang penting itu juga yang harus kita tetapkan dalam konteks bisnis kita. Apa menurut kita yang paling tentu semua aspek harus dilihat. Tapi kembali lagi kan bagaimana itu meng-create value dan dimengerti oleh karyawan dan penting juga buat bisnis gitu. Contohnya di dalam tadi di dalam HR practices kan terus harus dilihat sebenarnya metrik apa sih, kan banyak sekali metrik kita misalnya di dalam rekrutmen gender equality-nya gimana, kemudian di dalam training development apakah perusahaan sudah menginvest secara layak untuk pengembangan karyawannya, tidak hanya untuk mempersiapkan suksesi hari ini dan kinerja hari ini tapi mempersiapkan pemimpin perusahaan yang akan datang gitu kan, bagian dari itu juga. Bagaimana dia membangun kesempatan untuk melakukan inovasi gitu. Bagaimana juga kita meng-engage customer misalnya di dalam praktis kita gitu. Jadi metrik sangat penting dan banyak sekali mulai dari tadi standar rekrutmen itu kan ada gitu. Tapi kembali lagi itu kan harus diterjemahkan kepada return-nya buat perusahaan seperti apa gitu kan. Jadi harus ada metriknya gitu dan jadi harus ada alignment ya Pak Dharma. Dan yang penting tadi dari semua metrik itu yang penting dia di-align-kan dengan apa yang menjadi fokus perusahaan tadi, karena itu akan jadi warna buat perusahaan gitu kan. Menarik tadi karena Pak Dharma juga berpengalaman dan berkesempatan untuk bisa duduk pada level pengambilan keputusan, maka kemudian sangat potensial untuk bisa mengambil sebuah kebijakan yang menyelaraskan antara bagaimana pengembangan SDM secara optimal dengan agenda bisnis perusahaan. Iya. Dan mungkin
ada yang mau disampaikan lagi Pak Dharma terkait dengan tadi? Ya, kalau kita lihat ya nomor satu, mungkin tadi saya mengingatkan bahwa HR sangat bisa berkontribusi di dalam inisiatif-inisiatif hijau gitu kan. Tetapi kita tidak bisa berhenti di situ. Sebenarnya kita punya PR yang lebih besar, impact yang lebih besar. Bagaimana di setiap siklus HR itu perspektif sustainability harus masuk. Gitu. Betul. Dan itu hanya bisa terjadi apabila nomor satu menurut saya HR harus mengadopt isu sustainability itu dalam strateginya. Gitu. Harus masuk dalam strateginya, mulai sekarang di dalam master plan-nya, ke dalam HR planning-nya, kemudian diturunkan di dalam cycles HR-nya, semua aspek di situ. Yang berikutnya juga penting adalah isunya kan harus transparan dan keterlibatan kan. Betul. Gitu. Jadi semua orang harus melihat bahwa inisiatif ini di campaign sehingga ada muncul awareness dan keterlibatan juga penting karena keterlibatan ini sebenarnya sangat penting. Berikutnya yang terakhir integrasi dan alignment tadi saya sampaikan dan sangat penting juga itu harus jadi nggak cuma jadi level compliant gitu, harus jadi culture-nya gitu dan culture itu kan terjadi apabila jadi collective behavior-nya semua orang yang punya awareness dan terinspirasi bahwa itu hal yang penting ke depannya. Jadi sekali lagi Mas Unggul menurut saya sih HR sangat punya kontribusi di dalam membangun sustainability perusahaan. Tidak hanya terkait dengan tadi bagaimana inisiatif-inisiatif yang sifatnya tentu pro terkait dengan lingkungan gitu, tetapi bagaimana kita membangun seluruh inisiatif di HR ini punya mindset untuk membangun tidak hanya hari ini tapi juga ke depan. Masa yang akan datang, betul. Karena itu menjadi satu filosofi yang mendasar terkait dengan sustainability. Bagaimana kemudian menyiapkan generasi yang akan datang, setiap keputusan kita hari ini tanpa mengorbankan future generation. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Dharma atas insight yang luar biasa. Dan dari sini saya paham betul bahwa HR management ini punya peranan yang sangat krusial ya dalam agenda transformasi keberlanjutan perusahaan. Closing statement mungkin Pak Dharma. Sangat penting saya kira kita menggunakan buat teman-teman di HR ataupun di siapapun di company harus melihat bahwa sebenarnya inisiatif sustainability ini kan hal yang penting buat perusahaan ke depan. Dalam konteks bahwa satu dia ya dengan fokus sustainability kita bisa membangun resiliensi ya. Kemudian juga bisa membangun inovasi dari saya sampaikan. Yang lebih penting lagi dia bisa memberikan impact terhadap bagaimana value perusahaan ini dilihat. Nah, HR sangat berperan penting, tidak hanya di dalam inisiatif yang sifatnya fokus kepada support kita terkait lingkungan, tapi bagaimana secara komprehensif di dalam setiap siklus HR itu awareness dan kemudian mindset sustainability itu masuk gitu dan kita lakukan. Saya kira itu hal yang penting dan saya yakin kita akan dapat memberikan impact pada organisasi keseluruhan. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Unggul, terima kasih juga sudah diundang ke sini hari ini. Terima kasih.